Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik. Selamat pagi, sehat selalu, masih di channel Daun Ijo. Pagi ini kita sedang siapkan benih-benih ikan gabus. Nanti akan kita tebar di kolam gorong-gorong. Ada 1000 ekor ikan gabus yang kita siapkan. Sudah ditimbang, sudah dihitung juga. Jadi ini nanti kita tebar di gorong-gorong, cuman sifatnya sementara saja, tidak sampai besar ya. Karena gorong-gorongnya volumenya hanya sekitar 500 liter. Kalau 1000 ekor ya terlalu padat. Jadi ini nanti akan kita manfaatkan untuk mengetahui berapa persentase pakan yang bisa kita berikan setiap harinya pada anakan ikan gabus ini. Nanti dibandingkan dengan bobot tubuhnya. Jadi tadi sudah kita timbang, itu bobot benihnya 4682 gram atau sekitar 4,7 kg ya. Dengan panjang benihnya bervariasi sekitar 6-10 cm. Jadi ringnya cukup tinggi, sekitar 4-5 cm. Kalau untuk ikan lele ya, dulu pernah kita coba juga dengan panjang sekitar 10 cm juga. Itu kita dapat data untuk sehari itu dia bisa menghabiskan 6% atau lebih dari bobot tubuhnya dalam sehari dengan 2 kali pakan. Itu untuk ikan lele ya, tapi padat tebarnya lebih rendah. Kemarin sekitar 100 ekor saja untuk satu gorong-gorong. Kalau yang ini nanti dengan 1000 ekor, kemudian 3 kali pakan, kita akan lihat beberapa hari ke depan kita dapat persentasenya berapa besar ya untuk satu hari pemberian pakan. Untuk persiapan air ini tidak pakai metode khusus ya, jadi kita pakai versi simpel aja. Jadi cukup pakai air bersih, ini air dari sumur. Kalau mau lebih aman mungkin diendapkan dulu 1 atau 2 hari sebelumnya. Ini nanti paling-paling kita tambahkan probiotik aja, jadi biasanya bisa memperlambat proses pergantian air ya, bisa agak tahan lebih lama. Sekaligus nanti tujuannya untuk meminimalkan penyakit pada benih-benih ikan gabus ini. Kita tebar dulu ikannya sedikit demi sedikit dulu karena jumlahnya cukup banyak. Ini benih sendiri ya, jadi kondisinya cukup sehat karena kita rawat dari awal, jadi kita tahu persis kondisinya. Yang di bagian tengah ini ada pipa ya, ada pipa, ada selang masuk. Ini untuk aerator aja, jadi untuk nambah oksigen ke air karena jumlah ikannya cukup banyak. Pakan pertama ini ya, masih pakai PF1000, jadi kecil-kecil peletnya. Ini belum kita ikutkan perhitungan karena hari pertama hanya setengah hari ya, hanya makan 1 kali, mungkin besok dan beberapa hari ke depan itu baru kita perhitungkan untuk nanti kita bandingkan dengan bobot tubuhnya. Teman-teman sekalian, kita coba bahas hasilnya. Jadi dari beberapa hari pengamatan kemarin, tidak terlalu lama ya, nggak nyampe 1 minggu, karena kalau kelamaan itu nanti ikannya bobotnya udah jauh berbeda, jadi sudah
tidak pas lagi nanti kalau diambil persentasenya. Hanya beberapa hari aja di awal-awal ya. Kita dapat angka di kisaran 3,4% sampai kurang lebih 4,2%. Kalau diambil angka mudahnya ya 3-4% dari bobot tubuhnya dengan 3 kali pakan untuk 1 hari. Ini dengan kepadatan 1000 ekor ya. Jadi kalau mungkin kepadatan yang lebih rendah, mungkin akan didapat hasil yang berbeda. Karena kalau kita lihat ini waktu makan itu agak berdesak-desakan juga. Jadi mungkin ada yang tidak dapat makan atau makannya hanya sedikit. Jadi potensinya bisa lebih besar dari 3 atau 4% ya. Pakan yang bisa dihabiskan dalam 1 hari. Kemudian ternyata jumlah pakannya yang harusnya makin bertambah usianya itu makin banyak, itu ternyata polanya tidak seperti itu. Jadi ada saatnya ketika sudah naik sampai maksimal 4,2% tadi ya, itu pakannya malah menurun. Jadi persentasenya menurun bahkan sampai 2% ya. Ini tentu karena kualitas airnya sudah mulai jelek sehingga asupan pakannya jadi berkurang. Sehingga yang 2% itu tidak kita ikutkan karena ada hubungannya dengan kualitas air yang jelek. Yang terakhir ini kita lihat kelangsungan hidupnya ya, sintasannya atau SR-nya atau rate-nya. Jadi setelah 2 bulan kita amati, kita hitung ulang, itu ikannya masih ada 97,7% atau 977 dari 1000 ekor yang kemarin kita tebarkan. Ini masih cukup bagus, mengingat benihnya cukup bervariasi kemarin 6-10 cm, tapi relatif masih aman dari segi SR-nya. Untuk kematiannya ini lebih ke air yang jelek ya. Jadi karena padat tebar cukup tinggi, airnya kualitasnya mudah turun. Itu kalau lambat diganti, itu ikannya udah 1-2 mulai ada yang mati tanpa luka-luka. Jadi mungkin karena mabuk dengan airnya ya. Oke teman-teman sekalian, tentang persentase pakan untuk anakan ikan gabus di fase-fase awal. Tentunya ini bukan atau belum nilai optimalnya, jadi hanya sekedar yang ada atau terjadi di kolam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.